Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku. Gimana kabar kalian? Bapak doakan semoga kabar kalian selalu baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Tetap semangat ya anak-anakku meskipun di masa pandemi. Jangan lupa jaga kesehatan, kondisi kalian ya. Kalian kalau bepergian kemana-mana menggunakan masker dan jangan lupa memakan makanan yang sehat agar daya tahan tubuh kalian meningkat ya. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan pembelajaran ya pada materi memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsi dan cara penggunaannya. Anak-anakku kelas 10 yang baru masuk yaitu anak-anak SMK Negeri 1 Bungas, ya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Ya. Sebelum melakukan pembelajaran lebih lanjut, Bapak ingin menyampaikan kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi yang pertama yaitu tetap semangat demi cita-citamu. Dan yang kedua, siap menjadi manusia yang berprestasi. Semangat anak-anakku, semangat ya. Tetap semangat meskipun Bapak pembelajarannya menggunakan eh, media pembelajaran berupa video. Nanti linknya Bapak sampaikan, Bapak kirim lewat WA Group ya. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, kalian memahami fungsi gambar teknik, dan yang kedua, mengenal jenis-jenis peralatan gambar teknik dan fungsinya. Dan ketiga, dapat menggunakan peralatan gambar teknik. Siap anak-anakku? Oke, harus siap ya. Kalau menjadi anak, kalau ingin menjadi anak-anak yang berprestasi, kalian harus tetap semangat belajar. Baik anak-anakku. Nah, di sini gambar sebagai bahasa teknik. Loh, kenapa teknik ada bahasanya di sini? Nah, di sini seninya teknik itu ada bahasanya, yaitu bahasa teknik. Tentunya yang tertuang dalam gambar teknik. Gambar teknik merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud. Nah, ini menyatakan maksud itu berarti kan bahasa ya dari seorang ahli teknik. Ya. Gambar merupakan bahasa teknik karena gambar ini meskipun diam itu kalau eh, dengan pengertian yang sama, ya, dengan persepsi yang sama, itu gambar tersebut memiliki atau berbicara mengenai aturan-aturan atau ukuran-ukuran atau standar-standar yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, gambar teknik harus dapat menyampaikan informasi secara tepat dan objektif. Ya, itu kalau ukurannya itu 50 mili dalam gambar teknik, maka produknya pun harus 50 mili. Kalau diameternya itu 10 mili, maka produk tersebut juga dihasilkan dengan diameter 10 mili. Jadi secara objektif, secara tepat. Nah, di sini ada gambar, perhatikan. Nah, di sini mulai kegiatan perancangan gambar atau desain, ya. Kemudian penyampaian informasi ya, oleh seorang desain kepada engineering atau sebagai operator produksi ya di sini. Kemudian dari gambar tersebut dipelajari dan dibuat sebuah produknya yaitu pembuatan produk oleh operator. Nah, di sini kan berarti meskipun operator itu tidak membuat gambarnya, dengan melihat gambar itu bisa berkomunikasi, menciptakan produk sesuai ukurannya ya. Anak-anakku semangat ya. Yuk kita lanjutkan kembali. Nah, gambar sebagai bahasa teknik. Tadi yang sudah dikatakan di sini, gambar juga memiliki standarisasi ya. Gambar harus mempunyai aturan yang dapat dipahami oleh seorang yang ahli sehingga perlu adanya standarisasi. Ya. Apa sih standarisasi? Yaitu aturan-aturan yang disepakati bersama. Ya. Aturan yang berlaku internasional, standar internasional ISO, International Organization for Standardization. Ini ada standar internasionalnya ya, anak-anakku. Jadi supaya apa? Fungsi dari standarisasi itu untuk apa? Nah, di sini kita bahas ya. Yaitu memberikan kepastian ya. Exactly, pasti. Kalau ukurannya itu adalah 5 meter, 5 mili,
10 mili, maka hasilnya pun sama ya. Kemudian menyergamkan penafsiran seragam ya. Siapapun yang membuat, siapapun yang mendesain ketika dibaca oleh siapapun gambar tersebut oleh seorang engineering memiliki penafsiran yang sama. Kalau diameternya itu adalah 5 mili, maka produknya pun 5 mili dan sebagainya ya. Memudahkan komunikasi teknik. Jadi tidak kita ingin membuat produk kereta api cepat. Tidak harus mendatangkan kereta api cepat itu dari Cina ya, tetapi cukup apa namanya memberikan atau meminta gambar atau desainernya ya, sehingga kereta api tersebut dapat dibuat dari komunikasi dari gambar tersebut. Kemudian memudahkan kerjasama antara perusahaan ya. Jadi perusahaan bisa melihat misalnya membuat spare part dengan memesan dari perusahaan yang lain untuk keperluan komponen-komponen produknya ya, itu cukup dengan gambar saja ya. Mengasihkan gambarnya kemudian diproduksi ya. Kemudian memperlancar produksi dan pemasaran. Kalau gambarnya sudah ada, mau mau apa, produk apa yang diproduksi, produk A, produk B, produk C, semuanya ada gambarnya, maka produk tersebut bisa diciptakan lewat komunikasi yang tertuang dalam gambar teknik tersebut. Baik anak-anakku tetap semangat. Kita lanjutkan kembali ya. Fungsi dari gambar teknik ini sangat luar biasa ya. Oleh karena itu kalian sebagai orang teknik, seorang mekanik harus bisa memahami gambar teknik itu sendiri ya. Yang pertama sebagai penyampaian informasi. Sudah dikatakan di awal ya tadi sebagai bahan dokumentasi. Gambar teknik merupakan dokumen yang penting bagi perusahaan untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan di kemudian hari ya. Misalnya produk A gambarnya sudah tersimpan rapi, maka mau menciptakan produk B harus landasannya dari gambar produk A, sehingga dimodifikasi saja. Kemudian yang ketiga adalah peningkat daya berpikir untuk perancang. Mulai dari terlintas dalam sebuah abstrak, ya, konsep abstrak melintas dalam pikiran perancang, ingin membuat pesawat terbang misalnya yang begitu rumitnya, maka itu bisa dirancang menggunakan gambar dulu ya, tidak langsung ujuk-ujuk langsung membuat pesawat terbang, tidak, dengan melihat desain rancangan terlebih dahulu yang tertuang dalam gambar teknik. Oke anak-anakku tetap semangat ya. Alat-alat gambar teknik mungkin kalian sudah tahu sejak di bangku SMP, mungkin ada beberapa peralatan gambar teknik yang belum kalian tahu. Kertas gambar itu juga macam-macam ya, nanti saya jelaskan. Pensil gambar juga bermacam-macam, pena gambar, jangka, penggaris, mal, dan keenam adalah meja dan mesin gambar. Mungkin ini belum kalian ketahui. Dan alat-alat lainnya seperti usul derajat, penghapus, dan lain-lain masih banyak lagi. Baik anak-anakku, alat-alat gambar ya, di sini diantaranya adalah kertas gambar. Kertas gambar pun memiliki ukuran, ya mulai dari A0. A0 ini ukurannya adalah 841 mili ya, kali ya 1189. Dari A0 sampai A4 ya. Dari A0 sampai A4 ini, kalau kalian perhatikan dalam gambar ini, A0 ini ukurannya segini, muanya ya, yang paling besar. Kalau dibagi dua akan menghasilkan A1 ya. Nah, di sini A1 dibagi dua lagi menghasilkan A2. Nah, A2 dibagi dua lagi menjadi A3. Ya. A3 dibagi dua lagi maka akan menjadi A4. Ya. Oleh karena itu, ukurannya adalah bahwa mulai dari A0 yang paling besar sampai A4 itu adalah masing-masing bagian setengah-setengahnya ya. Baik anak-anakku, ya tetap semangat dan kalian pahami. Intinya adalah untuk memperoleh kriteria A0, A1, A2, A3, A4 itu dengan membagi dua bagian. Ya. Oke anak-anakku, bisa dipahami ya. Kalau tidak paham, tinggal inbox Bapak saja ya lewat WA Group. Oke? Tapi saya yakin Bapak yakin. Baik anak-anakku,
yaitu gambar teknik, ya, peralatan-peralatan gambar teknik, dan sudah Bapak sampaikan di atas, yaitu berikutnya adalah ada pensil biasa, yaitu pensil batang. Pensil batang ini biasa yang sudah kalian pernah gunakan di SMP, ya di SD. Pensil batang ini tidak memiliki ukuran biasanya, ya. Kemudian berikutnya adalah pensil mekanik. Pensil mekanik ini adalah pensil yang apabila habis bisa diganti kembali, dan itu cara penggunanya tinggal di pijit-pijit bagian atasnya itu, ya. Nanti isi pensilnya itu akan keluar, dan pensil ini memiliki ukuran-ukuran, ya. Tentunya memiliki ukuran-ukuran mulai dari 0,01 mm dan 0,02 mm dan seterusnya, ya. Nah, ini berikutnya adalah mengenai pensil gambar. Pensil gambar ini mulai dari ada yang sifatnya keras, sedang, dan lunak. Mulai dari 4H, 6H, 7H, 8H, sampai 9H, semakin ke bawah itu semakin keras. Kemudian mulai pensil sedang itu mulai dari 3H menuju 3. Dari 3H menuju H, F, AB, dan B itu mulai melunak, ya. Dan yang pensil gambar yang lunak itu mulai dari 2B, 4B, 5B, 6B, 7B. Ya. Semangat anak-anakku, ya. Oke, kita lanjutkan kembali, ya. Nah, ini kemudian pena, jika diinginkan gambar tak yang lebih jelas dan awet, ini biasanya menggunakan pena. Gambar ini digambar pada kertas kalkir dengan menggunakan pena atau rapido yang berisi tinta, ya, tidak menggunakan pensil, ya. Tujuannya agar gambar tersebut lebih jelas dan awet, ya, tidak mudah pudar. Kemudian berikutnya adalah peralatan yang lain adalah jangka. Nah, ini jangka ini fungsinya adalah untuk membuat lingkaran, ya anak-anakku, untuk membuat setengah lingkaran, diameter, kemudian busur, dan jari-jari, ya. Anak-anakku tetap semangat, ya. Berikutnya adalah peralatan gambar teknik yang lain, penggaris. Penggaris atau mistar itu yang biasa kalian gunakan ketika di SMP, SD, ya. Dan di sini ada penggaris T untuk menggambar garis horizontal, ya. Ini mungkin kalian belum pernah menggunakan atau belum tahu, ya. Ini modelnya seperti ini bentuknya, ya. Penggaris T. Kemudian ada sepasang penggaris segitiga, ya, untuk menggambar garis sejajar miring, ya, tidak lurus. Ini menggunakan sepasang segitiga. Satu segitiga bersudut 40, 90, dan 45 derajat, dan satu segitiga yang lainnya yaitu ada yang 60 derajat. Kemudian peralatan gambar teknik yang lainnya adalah ada mol lengkungan atau untuk menggambar garis lengkung yang tidak dapat dibuat dengan jangka. Kemudian mol bentuk untuk membuat gambar secara cepat. Nah, mol gambar ini adalah tidak memiliki ukuran yang bisa dirubah, tapi ukurannya sama, ya, sesuai dengan yang tertera di mol tersebut. Berikutnya adalah alat-alat lain seperti busur derajat untuk mengukur dan membagi sudut, dan penghapus untuk membuang garis yang salah, ya. Pelindung penghapus untuk menghilangkan garis yang berdekatan dengan garis yang lainnya, agar garis yang tidak dihapus itu tidak ikut terhapus, ya. Makanya menggunakan pelindung penghapus. Kemudian peralatan gambar yang lain mungkin kalian belum tahu, ya anak-anakku, ya. Di sini ukurannya disesuaikan dengan ukuran kertas. Misalnya adalah untuk A0 mempunyai ukuran 1200 mm kali 900 mm. Nah, ini meja gambar. Kemudian berikutnya ada mesin gambar, alat yang digunakan untuk menggantikan fungsi alat gambar lainnya seperti busur derajat, penggaris T, dan penggaris segitiga. Ini menggunakan mesin gambar, ya anak-anakku, ya. Semangat, ya. Berikutnya Bapak ingin menayangkan video cara menggunakan sepasang penggaris segitiga, yaitu untuk membuat garis horizontal, garis vertikal, dan garis miring. Bisa kalian amati di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, beberapa datar nih seperti ini. Nah, jaraknya berapa? Misalkan 1 cm misalkan nih. Nah, ini dari angka 2 ya. Nah, misalnya panjangnya 10 cm. Nah, seperti ini. Nah, jaraknya setengah ya, setengah cm. Nah, ini kan dari 2 jadi 2,5 sini. Nah, seperti ini. Kalian nggak perlu nitik-nitikin, langsung aja seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita buat garis 7 buah garis ya. Nih. Garis mendatar. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang satu lagi, 7. Nah, ini. Nah, ini sudah 7 buah garis dengan jarak berapa? 0,5 cm ya, atau setengah senti seperti ini, atau 5 mili ya, seperti ini. Nah, sekarang ini garis apa? Mendatar. Sekarang kita buat yang garis tegak. Tegak itu vertikal. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa balik aja langsung. Nah, nih. Nah, kita garis. Panjangnya misalkan 7 mili. 7 cm. Nah, 7 jaraknya setengah misalkan. Nah, nih. Seperti ini. Nah, terus saja ya. Nih. Sama ya. Jumlahnya tadi 7, sekarang juga 7. Nih. Nah, misalnya seperti ini. Ini namanya horizontal ya, horizontal. Terus ini namanya vertikal, garis vertikal. Nah, sekarang kita akan menggambar garis yang ada sudutnya, misalkan sudut 30 derajat. Ya, misalkan nih, kita acuannya apa? Acuannya nih garis ini tepi kertas ini. Nah, misalkan nih buat acuan. Nih, jadi garis kita tempatkan di tepi kertas misalkan. Nah, terus kalian tempel. Ini, misalkan nih, batasnya ini. Ya, nah, terus kalian tempel nih. Ini 30 derajat nih. Jadi kalian bisa langsung gambar nih. Ya, 30 derajat. Ya, seperti ini. Nah, jadinya sudut 30 derajat. Misalkan kalian akan menggambar garis dengan sudut 30 derajat, jumlahnya 5 misalkan, jaraknya setengah senti. Nah, caranya nih, kalau udah kita buat, ini kita tempelin seperti ini. Nah, terus kalian pasang garis yang satunya. Harus ini siku, ini juga siku. Artinya siku ketemu siku ya. Siku ya, ini ketemu ini. Terus kalian tarik. Nah, ini pas setengah senti. Nih, setengah kan? Nah, kalian tarik sini. Nah, terus ini juga. Nah, ini 1 ya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Nah, terus ini. Misal yang bawah itu sebagai batas. Nah, ini semuanya tujuannya 30 derajat. Nah, jaraknya pasti kita bisa memastikan ya. Ini jaraknya setengah senti. No, kalian lihat. 0, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya ya. Oke, terima kasih anak-anakku, kalian sudah memperhatikan pembelajaran ini dengan seksama ya, dengan sungguh-sungguh. Pesan Bapak, kalian jaga kesehatan. Jangan lupa kalau berpergian mana-mana kalian menggunakan masker, ya. Kemudian mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun, ya. Dan memakan makanan bergizi agar kalian daya tahan tubuh kalian menjadi lebih baik sehingga virus corona tidak bisa menginfeksi kalian. Terima kasih anak-anakku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku. SMK bisa, SMK bisa, SMK luar biasa.